Amerika Serikat memutuskan memberikan hibah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hibah tersebut bersumber dari pemerintah Amerika dan juga perusahaan swasta yang terkemuka. Fokus hibah tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur Smart City and Command Center. Hibah diberikan dalam 2 tahap, yaitu sebesar bulan Mei sebesar 39 miliar dan September sebesar 119 miliar. Sebanyak 8 perusahaan teknologi Amerika akan masuk dalam pembangunan Smart City di Ibu Kota Nusantara. Pembiayaan dari Amerika Serikat ini diarahkan untuk proyek pilot pembangunan pusat komando terintegrasi atau Integrated Command Center yang akan mengelola sistem kota pintar di Nusantara. Badan Perdagangan dan Pembangunan AS, USTDA, memboyong teknologi dari 8 perusahaan Amerika. So the technologies from the U.S. companies vary greatly. Some of them include a lot of the software elements that will be supporting the artificial intelligence, the real-time collection and management of data as it comes in. It will also include cloud computing, cloud services that are needed for that real-time data, as well as some of the hardware infrastructure that is needed for the integrated command and control center as well. Hibah itu disepakati pemerintah Indonesia dan Amerika 39 miliar pada bulan Mei dan 119 miliar pada September. Proyek ini didanai bersama antara pemerintah dan swasta AS. Dalam kesepakatan hibah bulan September, pemerintah Amerika Serikat menyumbang 46 miliar rupiah. Sementara angka yang lebih besar, 72 miliar rupiah, datang dari sektor swasta. Perusahaan-perusahaan ini adalah nama-nama terkemuka di negeri pemansam yang membawa keunggulan dari industri masing-masing. Kedepannya, Amerika sangat berminat untuk investasi di IKN dalam sektor digital, energi, dan transportasi. We don't have anything in the pipeline yet. I think that there will be opportunities potentially in the energy space, in the transportation space. Those are key sectors where USTDA has a long history of supporting transportation links that Nusantara will need. Selain dari Amerika Serikat, IKN juga mendapat investasi dari Tiongkok dalam bidang properti, Rusia dalam bidang properti, dan Australia dalam bidang pendidikan. Menurut otorita IKN, investasi sekarang difokuskan dalam 12 sektor. Dari hunian, kemudian telekomunikasi, transportasi, energi, kemudian pengolahan limbah, pengolahan air, ya, water maupun waste management, infrastruktur seperti tadi hotel, shopping center, tapi juga ada medical infrastructure, education infrastructure, teknologi, dan lain sebagainya. Total ada 12. Otorita IKN menyebut sudah mengantongi 282 investor, baik domestik maupun asing. Untuk investor asing, paling banyak dari Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Sementara total investasi yang masuk ditaksir mencapai 59 triliun rupiah. Namun tingginya investasi yang masuk menurut pengamat hanya dirasakan oleh kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan tidak dinikmati kota-kota di sekitarnya. Buat apa membangun IKN, KIPP, tapi semuanya terfokus di situ, gitu ya. Sementara tadi Samarinda, Balikpapan, Bontang, PPU Kuker jadi penonton. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.